wabarakatuh. Saya Ajahka Sofadila Janira dengan NIM 10282024021 dari jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Imam semester 4 unit 1. Ingin memaparkan video tentang simulasi yang berjudul Konseling Karir Anak SMP yang bingung memilih jurusan untuk sekolah menengah ke atas. Tujuan simulasi membantu siswa mengenali minat bakat dan potensi diri, membantu siswa memahami pilihan jurusan yang tersedia di jenjang pendidikan lanjutan atau sekolah menengah atas, membantu siswa mengambil keputusan karir yang sesuai dengan kemampuan dan cita-citanya, melatih keterampilan konselor dalam melakukan konseling karir, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya perencanaan karir sejak dini. Deskripsi kasus klien, yaitu nama klien Asifah Syakila, usia 15 tahun, pendidikan lulus SMP kelas 9 IPA 1. Asifah Syakila merupakan siswa kelas 9 IPA 1 yang baru saja menyelesaikan pendidikan di SMP. Saat ini, ia sedang menghadapi kebingungan dalam menentukan sekolah lanjutan atau sekolah menengah atas yang akan dipilih Asifah. Memiliki nilai akademik yang cukup baik, terutama pada mata pelajaran matematika dan informatika. Ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler komputer di sekolah. Namun, Asifah Syakila mengalami kebingungan karena mendapatkan berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya. Orang tuanya, kakak dan abangnya menginginkan ia masuk SMA dan kemudian melanjutkan kuliah di bidang kedokteran karena dianggap memiliki prospek yang baik. Sementara itu, Asifah sendiri lebih memilih tertarik pada bidang teknologi, komputer, dan desain digital. Ia sering menghabiskan waktu mempelajari perangkat lunak, desain grafis, dan membuat konten digital yang sederhana. Kebingungan semakin bertambah ketika teman-teman mulai menentukan pilihan sekolah masing-masing. Asifah merasa takut salah memilih jurusan yang nantinya akan mengaruhi masa depannya. Ia juga kurang memahami hubungan antara minat bakat dan pilihan karir dengan dirinya. Karena kondisi tersebut, Asifah datang kepada saya, Ajahka Sofadila Janira, untuk memperoleh bantuan dalam memahami potensi dirinya dan menentukan pilihan pendidikan lanjutan yang tepat. Landasan teori tersebut, teori Holland atau John L. Holland. Menurut John L. Holland, pemilihan karir seorang dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dengan lingkungan pekerjaan atau pendidikan yang dipilih. Dalam kasus Asifah, kecenderungan pada teknologi, komputer, dan desain digital menunjukkan kombinasi tipe instinktif atau altruistik. Oleh karena itu, pemilihan jurusan atau program pendidikan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan kreativitas dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan minat dan potensinya. Baiklah, kita akan melihat video simulasi di berikut ini. Selamat pagi, Asifah. Selamat pagi, Bu. Sudah hari ini ya, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Tetapi saya sedang bingung mengenai sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Baik, Asifah, terima kasih sudah mau berbagi. Sini kita akan berdiskusi bersama untuk membantu menemukan pilihan yang sesuai dengan diri kamu ya. Semua yang kita bicarakan akan digunakan untuk membuatmu mengambil keputusan yang tepat. Apakah kamu bersedia? Ya, Bu. Ya. Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung saat ini. Saya ingin melanjutkan sekolah ke SMA. Tetapi saya belum yakin dengan jurusan yang cocok. Orang tua dan keluarga saya ingin menjadikan saya dokter. Sedangkan saya lebih suka komputer dan desain. Apa yang membuatmu tertarik pada komputer dan desain itu? Saya senang membuat desain poster, belajar editing, dan mencoba aplikasi komputer. Saya juga sering menonton video tentang teknologi. Bagaimana dengan pelajaran di sekolah? Mata pelajaran apa yang paling kamu suka? Saya suka matematika dan informatika. Nilainya juga cukup bagus dibandingkan pelajaran lainnya. Ketika mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teknologi, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa senang dan tidak cepat bosan. Bahkan sering lupa waktu karena terlalu fokus. Baik. Dari yang kamu ceritakan, terlihat bahwa kamu memiliki minat yang cukup kuat pada teknologi. Apa yang membuat orang tuamu menginginkanmu menjadi dokter? Karena menurut mereka profesi dokter memiliki kemasan. Paling-paling saya juga menanti orang lain. Menurut kamu, apakah kamu tertarik dengan ilmu kedokteran itu?
mempertimbangkan minat, kemampuan, dan cita-cita. Jika dengan minatnya, biasanya ia akan lebih termotivasi, belajar, dan terbuka. Berarti saya harus mempertimbangkan apa yang benar-benar saya sukai. Betul, namun kamu juga perlu berdiskusi dengan orang tua, keluarga, dan menunjukkan alasan yang jelas mengapa bidang teknologi menjadi pilihan kamu. Kalau saya masuk SMA, apa saya masih bisa memanfaatkan itu dan teknologi? Tentu bisa. Kamu dapat memilih SMA yang memiliki fasilitas teknologi yang baik, mengikuti ekstrakurikuler komputer, coding, desain grafis, atau bahkan mempersiapkan diri untuk kuliah di bidang teknologi informasi. Saya mulai lebih memahami kuliah saya sekarang. Baik, dari hasil diskusi kita, apa kesimpulan sementara yang bisa kamu dapat? Saya memiliki minat dan kemampuan yang lebih kuat pada bidang teknologi dibandingkan kedokteran. Saya akan mencari teman yang mendukung perkembangan kemampuan tersebut dan berdiskusi dengan orang tua saya. Sangat baik. Itu merupakan langkah yang matang dalam pengambilan keputusan karir. Syifa, hari ini kita telah membahas minat, kemampuan, dan rencana pendidikan lanjutan. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi ini? Saya merasa lebih tenang dan lebih yakin terhadap pilihan yang hidup kamu. Bagus. Saya harap kamu dapat terus mencari informasi dan berdiskusi dengan orang tua dan keluarga ya, agar keputusan yang diambil benar-benar matang. Terima kasih. Sama-sama Asyifa, semoga sukses dalam melakukan pilihan pendidikan dan karirmu di masa depan. Baiklah, dari video simulasi tersebut, saya akan membacakan refleksi atau penutupnya. 1. Hal yang ingin diperbaiki. Klien perlu aktif mencari informasi mengenai jurusan dan profesi yang diminati. Yang kedua, klien perlu memerlukan eksplorasi karir mendalam melalui tes minat dan bakat. Klien perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang tua atau keluarga agar dapat menyampaikan aspirasi dan rencana karirnya secara lebih jelas. Kesulitan yang dihadapi. Klien mengalami kebingungan karena adanya perbedaan antara keinginan pribadi dan harapan orang tua dan keluarga. Klien kurang memahami hubungan antara minat, bakat, dan pilihan karirnya. Klien merasa takut salah mengambil keputusan yang akan mengaruhi masa depannya. Hal yang dipelajari: pentingnya mengenali minat dan bakat sebelum memilih jurusan atau sekolah lanjutan. Pentingnya komunikasi dengan orang tua dan keluarga dalam menentukan pilihan karir. Pemilihan karir yang tepat perlu mempertimbangkan kemampuan, minat, dan tujuan masa depan. Konseling karir dapat membantu siswa memahami dirinya secara lebih mendalam. Kesimpulannya, melalui proses konseling karir ini, Asyifa Sakila memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai minat dan potensi di bidang teknologi. Dengan mempertimbangkan teori Holland, minat, kemampuan akademik, serta cita-cita pribadi, Asyifa Sakila dapat memulai merencanakan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan mengambil keputusan karir secara lebih terarah. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.